Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keindonesiaan, keislaman dan wiyata Mandala, siswa baru MAN 9 Jombang, tahun pelajaran 2020-2021. Keindonesiaan, keragaman budaya di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang di dalamnya memiliki keragaman serta kekayaan. Ada berbagai macam suku bangsa, budaya, serta ras, daerah dan juga budaya. Selain itu, masih banyak lagi keragaman budaya yang ada. Akan tetapi, sekalipun dipenuhi oleh keragaman, Indonesia bisa mempersatukan budaya yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang bermakna sekalipun berbeda-beda namun tetap satu jua. Keragaman budaya itu memiliki beberapa ciri khusus, diantaranya yaitu keragaman suku bangsa. Melalui ilmu antropologi kita tahu bahwa nenek moyang kita berasal dari suku Yunan, Yunan dan juga Cina Selatan. Sekitar tahun 3000 sampai 500 sebelum Masehi, Indonesia memiliki daerah yang ditempati oleh para migran dari sub-Mongoloid Asia. Setelah itu mereka bercampur dengan penduduk asli Indonesia yang berasal dari Asia Selatan. Klasifikasi suku bangsa tersebut menurut Van Vollenhoven, yang kemudian menjadi negara ini menjadi 19 kawasan suku bangsa, yaitu Aceh, Bangka dan juga Belitung, Bali dan juga Lombok, Gorontalo, Melayu, Minangkabau, Mentawai, Kalimantan, Minahasa, Ambon, Jawa Barat, Sulawesi, Ternate, Sumatera Selatan, Irian, Timor, Gayo, Batak, Jawa Tengah, Jawa Timur, Surakarta, Yogyakarta, Toraja. Keragaman bahasa, ini ada bermacam-macam bahasa. Klasifikasi bahasa menurut Boris Karloff, yang pertama adalah bahasa Austronesia Barat, yang dikenal dengan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, terdiri dari bahasa Hesperonesia, yaitu Indonesia bagian barat yang terdiri dari Aceh, Batak, Gayo, Minahasa, Melayu, Minangkabau, Lampung, Bima, Mentawai, Jawa, Sunda, Madura, Dayak, Bali, Sasak, Gorontalo, Bugis, Toraja, Makassar, dan sebagainya. Lalu ada bahasa Austronesia bagian timur atau Polynesia yang terdiri dari bahasa Melanesia, yaitu di pantai bagian timur Irian. Melanesia sendiri asalnya dari bahasa Yunan yang merupakan suatu wilayah yang bentuknya memanjang dari kawasan Pasifik Barat sampai dengan Laut Arafura. Kemudian ada bahasa Heonesia, yaitu bahasa Makronesia dan juga Polinesia. Ada keragaman religi. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui secara resmi, ada Islam, Buddha, Katolik, Konghucu, dan juga Protestan. Di samping itu, ada juga berbagai kepercayaan yang ada di tengah-tengah masyarakat dan berkembang di dalamnya. Keragaman seni dan budaya. Selain berbagai keragaman yang disebutkan di atas, Indonesia juga memiliki seni dan juga budaya yang sangat beragam antara kelompok satu kelompok yang lainnya. Contoh wujud nyata dari keragaman budaya dan seni dan budaya ini adalah tari, sastra, musik, drama, seni rupa, dan banyak lagi. Coba perhatikan gambar ini. Ada pakaian yang dikenakan oleh penganut-penganut agama, ada Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, Islam, dan juga penganut yang lainnya. Mengatur masyarakat yang memiliki perbedaan tentu saja berbeda dengan masyarakat yang hanya memiliki satu kehendak atau satu ciri adat istiadat. Adapun ide yang menarik untuk digunakan sebagai solusi mengikis kesalahpahaman dan juga kepertikaian di antara kelompok satu kelompok yang lainnya
dalam rangka membangun benteng yang pengertian yang penuh dengan pengertian adalah dengan multikulturalisme dan juga sikap toleransi dan juga empati di antara satu budaya. Coba perhatikan gambar Masjid Istiqlal yang berdampingan dengan Katedral Jakarta. Juga Masjid Jami Malang dengan gereja yang ada di sebelahnya. Dan juga ada di Puja Mandala, yaitu komplek di mana antara perjalanan dari Tanjung Benoa menuju GWK. Di sana ada 5 tempat ibadah sekaligus, masjid, gereja, vihara, gereja Protestan, dan juga tentu saja mihrab. Ini menunjukkan miniatur kerukunan umat beragama Indonesia. Perhatikan juga berbagai macam pakaian adat dan tari adat, sangat beragam dan sangat kaya. Gambar dan fakta di atas menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara multi budaya, multi suku bangsa, multi agama, multi adat istiadat, dan tak kalah pentingnya adalah Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau mencapai lebih dari 17.000 buah. Dengan fakta ini, keragaman Indonesia sangat luar biasa dan jumlah besar untuk meraih kemajuan besar. Maka sudah menjadi tekad kita untuk mencari kesamaan dan persatuan, bukan perbedaan dan perselisihan. Bismillahirrahmanirrahim. Keislaman dan Indonesiaan. Tulisan ini sebagian merujuk pada pandangan Kiai Haji Salahuddin Wahid yang dimuat di harian Kompas tahun 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan anak-anak ya, keislaman dan keindonesiaan. Tulisan ini sebagian merujuk pada pandangan Kiai Haji Salahuddin Wahid yang dimuat di harian Kompas tahun 2017. Keislaman dan keindonesiaan. Tulisan ini sebagian merujuk pada pandangan Kiai Haji Salahuddin Wahid yang dimuat di harian Kompas tahun 2017. Kan di dalam BPUPKI bulan Mei sampai Juni 1945 muncullah pertentangan antara keindonesiaan dan keislaman, yakni ketika kalangan nasionalis Islam mengusulkan dasar negara Islam dan kalangan nasionalis Pancasila mengusulkan dasar negara Pancasila. Komprominya adalah Piagam Jakarta, di mana dimuat pada sila pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ternyata kompromi itu masih ditolak kalangan non-Islam pada 17 Agustus 1945. Maka para tokoh Islam dengan lapang dada menyetujui diterapnya kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dan menyetujui rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Itulah keberhasilan awal dari upaya memadukan keindonesiaan dan keislaman. Keberhasilan kedua adalah ketika para ulama di bawah pimpinan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa resolusi jihad 22 Oktober 1945 yang mengilhami dan mendorong para pemuda Islam untuk bertempur melawan tentara sekutu pada 10 November 1945. Jihad, sebuah istilah agama, digunakan untuk berjuang bersifat kebangsaan. Para tokoh Islam berhasil dalam perjuangan mendirikan Departemen Agama pada Januari 1946. Itu adalah keberhasilan ketiga untuk memadukan keindonesiaan dan keislaman. Pada tahun 1951, Menteri Agama yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim dan Menteri Pendidikan yaitu Bahdir Johan, keduanya dari Partai Masyumi, membuat nota kesepakatan tentang pendirian Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Inilah keberhasilan keempat dalam memadukan Indonesia dan Islam, yang memberi tempat bagi pendidikan Islam di dalam sistem pendidikan nasional.
Selain itu, masih dapat lagi keberhasilan dalam memadukan keindonesiaan dan keislaman seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Haji, dan Undang-Undang Wakaf. Selain itu, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 memasukkan pesantren ke dalam nomenklatur pendidikan Indonesia, sehingga memberikan peluang lebih luas bagi pesantren untuk mengembangkan diri. Intinya, antara Islam dan Indonesia tidak saling berbeda, tapi saling mengisi dan menyatu, sehingga umat Islam dapat hidup berdampingan dengan umat lain dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini mengingat pada sejarah pra-kemerdekaan Indonesia, di mana sebelum kedatangan agama Islam ke Indonesia, di negara yang dulu bernama Nusantara ini telah bergabung agama Hindu dan Buddha yang bisa hidup berdampingan dengan damai. Pandangan di atas didukung dengan beberapa kerajaan Hindu Buddha, mulai dari kerajaan Kutai, Tarumanegara, Mataram kuno, di mana terdapat Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu dan Wangsa Sailendra yang beragama Buddha, di mana Candi Prambanan beraliran Hindu dan Candi Borobudur beraliran Buddha didirikan. Kemudian muncul kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya, Medang Kemulan, Kadiri, Jenggala, Singosari, sampai kerajaan Majapahit. Semua kerajaan yang di atas menganut ajaran agama Hindu, baik aliran Siwa maupun Wisnu, dan Buddha, baik aliran Hinayana maupun aliran Mahayana ataupun Tantrayana. Kemudian muncul kesultanan-kesultanan di Nusantara seiring dengan kedatangan dan penyebaran agama Islam yang dimulai dari Kesultanan Aceh, Demak, Pajang, Goa, Tidore, Ternate, Mataram Islam, dan seterusnya. Ini semua menunjukkan dinamika perubahan kondisi masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu. Namun ada satu hal yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia: toleransi dan hidup berdampingan dengan damai dalam perbedaan. Kunci dari terjalinnya hubungan yang baik dengan siapapun, baik antar aliran dalam satu agama maupun antar agama, adalah saling menghargai keyakinan orang lain dan memberi kesempatan pada mereka untuk menjalankan apa yang telah mereka yakini dan tidak menganggap diri sendiri paling benar dan menyalahkan orang lain. Tentunya semua itu di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.